Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa safina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal jannata la tahillu illa lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Puji milik zat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah menciptakan Ramadan sebagai bulan yang suci, bulan yang diberkahi, bulan yang diakhiri dengan hari raya Idul Fitri, hari di mana manusia kembali menjadi suci seperti bayi yang terlahir ke muka bumi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam yang telah menyebarluaskan agama Islam, yang telah memperjuangkan agama Islam, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya, pendek kata kepada kita semuanya yang mudah-mudahan masuk surga bersamanya kelak di yaumil qiyamah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil berjalan mengarungi lautan kehidupan yang banyak cobaan dan rintangan, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan beserta ketakwaan kita kepada Yang Maha Rahman agar kita selamat dan aman hingga di akhir zaman. Sambil melangkah, marilah kita benahi tingkah, hindarilah seluruh perbuatan yang salah, amalkanlah segala perintah sehingga kita mendapatkan rahmah dari zat yang mempunyai sifat iradah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Engkau berikan nikmat. Di dalam sehari kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan lafaz ini minimal 17 kali. Kita sholat 17 rakaat dan di situ kita diwajibkan membaca suratul Fatihah. Maka secara tidak langsung doa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat? Apakah kita ini sekarang tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sekarang harta punya, jabatan punya, bahkan di rumahnya juga mungkin ada yang istrinya lebih daripada satu. Apakah itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini ada dikategorikan, ada yang dinamakan dengan rizki, ada yang dinamakan dengan nikmat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa perbedaan antara rizki dengan nikmat? Rizki adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita, tetapi sesuatu tersebut belum bisa memberikan kita ketenangan. Baik itu ketenangan pikiran, ketenangan batin, ketenangan kita untuk melakukan ibadah, dan ketenangan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak orang di luar sana diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekayaan tapi dia nggak bisa tidur. Buat apa kekayaannya kalau membuat dia nggak bisa tidur? Ketika dia ingin terlelap, dia memikirkan hartanya. Ketika dia ingin terlelap, dia memikirkan anaknya, memikirkan istrinya, memikirkan pekerjaannya, memikirkan segala hal yang akan dilalui olehnya. Tidak membuat dia tenang, tidur pun sulit. Ketika dia ingin keluar daripada rumahnya, dia menyewa seorang bodyguard untuk mendampinginya. Karena apa? Karena takut dia ditodong oleh orang lain. Tidak merasakan ketenangan, padahal dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan bukanlah jaminan menjadikan seseorang itu menjadi
tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mau sholat, Allahu Akbar. Yang di pikiran dia kerjaan dia, yang di pikiran dia harta dia, yang di pikiran dia hal-hal yang mengganggu di dalam sholatnya. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rizki berupa harta, berupa benda, berupa pekerjaan dan lain sebagainya, itu memang bentuknya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rizki tersebut tidak membuat kita tenang. Lalu apa yang dimaksud dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang disebut dengan an'amta alaihim, orang-orang yang engkau berikan nikmat, yaitu nikmat yang sebenarnya, nikmat yang membuat kita tenang. Tidur tinggal, kalau bahasa Jawanya atau bahasa Sundanya pelor, nempel langsung molor. Jadi tidak ada yang dipikirkan lagi oleh dia. Semuanya rileks, beban hidupnya tidak ada. Dia punya harta, punya jabatan, tetapi dia tidak memikirkan semua itu. Ketenangan jiwa yang ada di dalam dirinya. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebutkan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat adalah sesuatu yang bisa membuat dia tenang. Tenang di dalam tidurnya, tenang di dalam ibadahnya, semangat di dalam melaksanakan ibadahnya. Itu adalah nikmat. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak mencontohkan baik itu orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan an'amta alaihim, nikmat yang sangat luar biasa, seperti contoh Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Semua diberikan rizki, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi nikmat tersebut tidak membuat dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukannya jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, waladdallin, dan tersesat. Sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia juga tersesat. Di dalam Al-Qur'an banyak juga contohnya orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat, diberikan harta, tetapi hartanya membuat dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hartanya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hartanya membuat dia tidak tenang. Seperti contohnya Qarun, Fir'aun, Haman dan lain sebagainya. Semua diberikan rizki, tetapi rizkinya tidak membawakan nikmat untuk dirinya. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rizki dengan nikmat itu berbeda. Rizki adalah sesuatu yang Allah berikan, tetapi tidak bisa membuat kita tenang. Tetapi nikmat adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita, bisa membuat kita tenang dan bisa membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.